Hai semua, jadi kalian tahu nggak sih kenapa feses-feses kita bisa berwarna seperti yang di bawah-bawah ini? Terus, kenapa juga urin kita juga punya tingkatan warna? Bentar. Nah, ini nih warna pada air kencing kalian. Kira-kira kalian tahu nggak sih penyebabnya biar kenapa feses atau urin kalian itu punya warna yang khusus, jadinya kenapa sih gitu loh. Atau karena apa kalian harus simak video selanjut ini. Aduh, aku udah tua nih, kayaknya saatnya untuk memecah menjadi bilirubin. Biar aku bisa dicerna dan beredar bersama darah, aku harus diubah menjadi bilirubin konjugat. Nah, gini kan asik. Nanti aku tinggal masuk ke duodenum aja dan dicerna di usus. Bye! Wih! Wah, udah sampai di usus besar aja nih setelah melewati usus semua rangkaian usus halus. Nah, di sini aku pasti akan diserap. Nah, pasti selain zat-zat yang pada diriku yang berguna, pasti si hemin itu yang pada diriku ini akan terbuang karena dia nggak berguna. Jadinya nanti feses dan urin pada manusia ini akan menjadi khas warnanya gitu deh. Jadi karena tugas aku udah selesai, aku turun dulu ya teman-teman. Bye bye. Jadi di dalam tubuh manusia, setiap harinya jutaan sel darah merah yang disebut eritrosit bekerja keras untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Namun saat eritrosit tua atau rusak, mereka memasuki tahap akhir dari kehidupan sel mereka dan pecah. Saat itu terjadi, komponen penting dari eritrosit, yaitu hemoglobin, dipecahkan ke dalam lingkungan sekitarnya. Hemoglobin ini kemudian dipecah menjadi zat yang disebut biliverdin, yang kemudian diubah menjadi bilirubin. Nah, hati memainkan peran sentral dalam mengolah bilirubin ini. Di hati, bilirubin diubah menjadi bentuk yang larut dalam air dan disebut bilirubin konjugat. Ini penting karena membuat bilirubin dapat diekskresikan melalui cairan tubuh seperti empedu. Selanjutnya, bilirubin konjugat bergerak melalui saluran empedu ke dalam usus, tepat di mana empedu dilepaskan untuk membantu pencernaan. Di dalam usus, bakteri membantu mengubah bilirubin menjadi zat-zat lain seperti urobilinogen dan sterkobilinogen. Ini adalah tahap kunci dalam perjalanan warna. Urobilinogen dan sterkobilinogen memberi warna khas pada feses kita yang biasanya berwarna coklat. Warna ini merupakan hasil dari proses penguraian bilirubin oleh bakteri usus. Sementara itu, sebagian kecil urobilinogen diserap kembali ke dalam darah dan diolah kembali oleh hati. Namun sebagian juga diekskresikan melalui urin setelah diubah menjadi urobilin, memberikan warna kuning pada urin. Inilah kisah dibalik warna feses dan urin kuning yang kita lihat setiap hari. Semoga melalui pemahaman dan edukasi ini kita lebih peka lah terhadap kesehatan dalam kita seperti urin dan feses gitu. Thank you, bye. Tapi ada nggak sih penyakit yang disebabkan oleh bilirubin yang terlalu banyak? Jadi jawabannya ada. Salah satu penyebabnya namanya itu penyakit kuning. Salah satu penyebabnya adalah kebanyakan minum alkohol. Jadi penyakit kuning adalah kondisi di mana
kulit dan mata seseorang berubah menjadi kuning. Hal ini disebabkan oleh adanya zat yang disebut bilirubin itu tadi dalam darah yang meningkat drastis. Bilirubin adalah zat yang terbentuk ketika sel darah merah rusak. Normalnya hati membersihkan bilirubin dari darah, tapi kadang-kadang hati nggak bisa melakukannya dengan baik. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti infeksi hati, masalah dengan saluran empedu, atau kondisi medis lainnya. Jika seseorang memiliki penyakit kuning, mungkin mereka akan merasa lelah, kulit dan mata mereka akan terlihat kuning dan mungkin juga urin mereka akan berwarna gelap. Untuk mengatasi penyakit kuning, orang perlu pergi ke dokter untuk memeriksanya. Dokter akan memberikan perawatan yang sesuai seperti obat-obatan atau saran tentang perubahan gaya hidup yang mungkin diperlukan. Penting untuk memahami penyebab penyakit kuning dan bagaimana mencegahnya dengan menjaga kesehatan hati kita. Ini juga termasuk cara menjaga pola makan yang sehat, menghindari konsumsi alkohol berlebihan, dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara teratur. Dengan memahami lebih banyak tentang penyakit kuning, kita bisa lebih baik melindungi kesehatan kita dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga hati kita tetap sehat gitu. Jadi kalau misalnya udah ada tanda-tanda pipisnya jadi menggelap atau gimana, langsung diperiksakan ke dokter karena bisa jadi itu adalah tanda-tanda orang nggak sehat gitu. Jadi bisa langsung bisa langsung ditindaklanjuti proses pengobatannya dan segala macam. Tapi ingat ya teman-teman, jangan terlalu sembrono dalam gaya hidupnya, kayak tiap hari konsumsi alkohol atau segala macam lah yang membuat fungsi pankreas dan hati itu jadi rusak atau terganggu gitulah. Ya, semangat semua. Dadah.